Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Apakah semuanya masih semangat? Sore-sore masih belajar? Masih. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh KM-nya. Gina. Mangga. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Gini ya, memimpin doa. Selanjutnya Ibu akan ambil terlebih dahulu. Di sini ada yang nggak hadir atau hadir semua? Hadir semua. Hadir semua ya. Oke, alhamdulillah pada pertemuan kali ini semuanya bisa mengikuti pembelajaran. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Sapota. Mempelajari sapota mengenai korosi. Ada yang ingat gak minggu kemarin kita belajar mengenai Proses korosi. faktor-faktor yang mempengaruhi korosi. Ada apa aja? Satu orang sebutkan. Aku. Iya, silakan. Ada faktor utamanya air dan juga oksigen. Terus Ya. ada juga faktor asam, suhu, sudah Bu. Yang lainnya? Permukaan dan juga permukaan dari logam. Yang lainnya ada yang mau menambahkan? Ada satu lagi yang belum Aku disebutkan. Ibu, Ya. temperatur dan pH. Iya betul ya, tadi faktor-faktor yang mempengaruhi korosi itu tadi salah satunya air, udara, oksigen, temperatur, dan pH. Kemudian permukaan dari besi yang tidak merata juga itu akan mempengaruhi terjadinya korosi. Nah, pada pembelajaran kali ini kita memiliki tujuan. Yang pertama itu untuk menjelaskan beberapa cara untuk mencegah terjadinya korosi. Kemudian ada indikator pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis pengertian korosi. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis cara untuk mencegah terjadinya korosi. Nah, di sini ada dua gambar. Pertanyaannya apa tadi? Ini pertanyaannya boleh disebutkan? Apa yang jadi bagi atas? Ada yang mau menjelaskan gambar ke satu? Silakan. Gambar satu pagar berkarat. Pagar berkarat. Gambar kedua yang mau jelaskan? Dicat pagarnya biar itu karatnya Hilang. Oke. mencegah karat. Iya betul ya. Untuk gambar pertama itu adalah gambar pagar yang mengalami perkaratan atau korosi. Kemudian gambar yang kedua Cara gambar mencegah korosi. iya yaitu salah satunya dengan Dicat. betul. Nah, tadi sudah melihatkan gambar itu ada gambar pagar ya. Nah, boleh disebutkan apa saja benda-benda yang dapat mengalami perkaratan selain pagar? Logam dari besi. contohnya Paku, terus Sendok. terus enggak aluminium ya, selanjutnya Kursi besi. Ada pun yang besi. Selanjutnya ada apa lagi? Motor. Motor. Apa lagi? gagang pintu. Gagang pintu. Ada apa lagi? Paku. Udah. Gak apa-apa dong ya. Kayak aku di Tiang. Listrik. Tiang listrik. Ya, jadi seluruh tadi benda-benda yang kalian sebutkan terbuat dari besi atau logam. Kemudian kenapa sih kita ini perlu untuk mempelajari materi mengenai korosi? Ada yang tahu nggak kenapa kita harus mempelajari hal ini? Biar Biar nggak kaget tiba-tiba berubah. Ada penelitiannya. Untuk pencegahannya, karena betul ya biar nggak kaget, terus biar kita juga bisa tahu cara mencegahnya. Soalnya korosi ini erat kaitannya dengan kehidupan kita. Iya. Kita pakai motor yang rumahnya berpagar, mungkin pagarnya suatu saat mengalami korosi. Jika tidak dicegah gitu ya korosinya, kemudian beberapa benda-benda yang terbuat dari logam dan besi yang ada di sekitar kita bisa berkarat, sehingga kita perlu untuk mempelajari bagaimana cara untuk mencegah terjadinya korosi. Nah, korosi itu tadi kurang lebih sudah tersampaikan bahwasanya korosi ini perubahan atau proses terjadinya proses kimia yang secara spontan yang dialami oleh logam dan besi. Kemudian peralatan yang terbuat dari besi atau logam juga akan mengalami perkaratan
sehingga perkaratan tersebut membuat besi itu menjadi tidak kuat dan bahkan rapuh, sehingga jika dilihat dari fungsinya juga itu sudah tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, baik, untuk mengetahui cara bagaimana kita mencegah korosi, Ibu akan membagi ke dalam 3 kelompok. Ada kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Silahkan ini untuk kelompok pertama. Kelompok kedua, kelompok ketiga. Bisa dilihat di situ di lembar ke-1 itu ada wacana. Wacananya silahkan dibaca, kemudian dibuat rumusan masalahnya dalam bentuk pertanyaan. Silahkan dibuat pertanyaan mengenai wacana yang sudah ada di LK. Sudah dibaca wacananya? Ibu. Sudah Ibu. Ya. Sudah. Iya, iya. Buat pertanyaan minimal satu ya. Pertanyaannya. Apakah sudah? Sudah. Boleh kelompok 1 coba sebutkan apa yang bisa kamu sampaikan mengenai rumusan masalah yang sudah diberikan. Bagaimana cara mencegah korosi? Oke. Oh. Selanjutnya di nomor 2 itu di bagian kedua, yaitu penyelidikan. Silakan sebutkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya Korosi. ya. Ibu mau ditanya. Ini kalau berapa? Ibu kelompok 3 nggak ditanya. Oh belum. Oh, belum. Oh, nanti ada saatnya ditanya ya. Lebih semangat. Dengan oli atau minyak. Itu di situ cara mencegah korosi ya. Ada beberapa cara untuk mencegah korosi. Silakan diamati dari gambarnya. Kira-kira itu proses apa? Pengecatan yang apa maksudnya? Ya, silakan ditulis dengan alasannya juga ya. Alasannya di pinggir gambar, Bu. Iya, boleh. Sudah? Sudah. Sudah. Sudah Ibu. Selesai pokoknya. Sudah? Selesai? Mantap. Sudah. Sampai yang akhir ya. Oke, jika sudah, coba tolong sebutkan kelompok 1 lagi ya. Sebutkan cara mencegah korosi yang bagian A-nya aja. Yang ini, yang bagian A-nya. Gambarnya sebutkan itu gambar apa? Gambar pengecatan. Ya, itu cara mencegah kontak dengan oksigen dan atau air dengan lapisan pelindung. Yang pertama dengan Pengecatan. kenapa pakai? Karena proses ini bisa digunakan dengan cat berbahan dasar minyak dan latex. Oke, gimana minyak dan latex itu dapat melindungi lapisan pagar sehingga pagar akan lebih lambat untuk mengalami korosi. Di praktikum sebelumnya juga sudah dibuktikan bahwa minyak itu tidak akan membuat paku berkarat. Itu sama dengan proses pengecatan pada pagar ya. Oke, kelompok 2 sebutkan yang bagian B dan C-nya. Yang yaitu pelumuran dengan oli atau minyak. Ya, kenapa? Karena lapisan oli atau minyak ini bisa mencegah kontak langsung antara besi dengan oksigen, air, dan juga suhu panas. Pemanasan ini dilakukan pada bagian bergerak dari mesin seperti rantai kendaraan. Oke, yang C-nya? Yang C-nya itu Ada. Itu ada pada perlindungan dengan anoda dan katoda. di mana logam reaktif seperti Mg dihubungkan dengan pipa besi karena Mg merupakan reduktor yang lebih reaktif dari besi, sehingga Mg akan teroksidasi lebih dulu sebelum udara atau air atau suhu mengoksidasi besi. Oke, betul ya. Tadi di yang B, bagian B itu adalah gambar pelumuran dengan oli pada rantai sepeda motor. Itu pengolesannya itu harus diolesi pada rantai atau pada mesin yang bergerak. Tujuannya karena kalau rantai bergerak itu semakin bergesekan, semakin cepat
terjadinya proses korosi. Selain itu kan rantai yang di dekat ban itu bisa mengalami panas dari knalpotnya. Nah, itu juga bisa mempercepat terjadinya korosi, sehingga diperlukan untuk dilumuri dengan oli. Pelumurannya juga tidak hanya sekali, tapi itu harus secara berkala. Iya betul. Kemudian pelindungan dengan anoda dan katoda itu tuh ada pada pipa yang ditanam gitu ya, pipa besi yang ditanam gitu. Jadi itu tuh betul tadi yang disampaikan oleh kelompok 2 bahwasannya Mg itu merupakan reduktor yang lebih reaktif daripada besi, sehingga ketika itu dilapisi atau dihubungkan logam Mg ini dengan pipa besi, Mg yang ada di pipa besi itu bisa menghalangi pipa besi dalam bereaksi dengan udara, dengan air, dengan suhu panas. Selanjutnya kelompok 3 boleh disebutkan? Oke. Yang G itu tuh dilapisi logam yang lebih mudah teroksidasi dengan pelapisan timah. Iya. Besi atau baja juga dapat dilapisi dengan timah untuk memberi lapisan pelindung yang mengkilap. Digunakan timah karena potensial reduksi besi lebih rendah daripada timah. Nah, timah juga termasuk logam tahan karat, dan pelapisan ini bisa dilakukan dengan proses elektrolisis. Nah, betul ya yang disampaikan oleh Anggun bahwasanya untuk mencegah korosi juga salah satunya dengan melapisi logam dengan logam yang lebih besi dengan logam yang lebih mudah teroksidasi. Jadi sebelum besinya mengalami korosi, terlebih dahulu logam timah tersebut mengalami korosi. Ini pelet ya? Ini pelet. Iya, betul, kak, mobil. Untuk yang mengkilap tuh itu tuh dilapisi timah, betul. Nah, di sini ada betul yang sudah disampaikan oleh anak-anak sekalian bahwasanya cara untuk mencegah terjadinya korosi itu yang pertama ada proses pengecatan, kedua pelumuran oli, perlindungan katoda dan anoda, dilapisi logam yang lebih mudah teroksidasi. Jadi pada intinya untuk meminimalisir terjadinya korosi, kita harus meminimalisir kontak antara logam dengan air dan udara. Baik, selanjutnya kesimpulan boleh dibacakan mas kelompok 3 kesimpulan. Mau, boleh. Kesimpulannya dari pembelajaran ini, di mana pencegahan perkaratan dapat dilakukan dengan cara menghindarkan besi dari faktor-faktor yang dapat mengaruhi pengaratan besi dengan beberapa teknik pencegahan, yaitu ada pengecatan, pelumuran dengan minyak atau oli, perlindungan dengan anoda dan katoda, dilapisi dengan logam yang mudah teroksidasi. Contohnya itu ada Mg, Cr, Zn, sama Sn. Ya betul ya. Kesimpulan tadi yang disampaikan oleh Anggun bahwasanya kalau untuk mencegah terjadinya korosi itu kita bisa melakukan yang mudah gitu, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Itu yang tadi pertama pengecatan pada pagar untuk mencegah korosi pada pagar, kemudian pelumuran oli pada rantai sepeda motor atau sepeda yang digoes gitu ya. Ya. Nah, ada sedikit tugas yang akan Ibu berikan kepada anak-anak kalian. Yang Ibu sampaikan itu tadi hanya beberapa cara untuk mencegah korosi. Masih banyak lagi cara untuk mencegah korosi. Dengan itu, Ibu minta anak-anak berkelompok membuat poster mengenai cara mencegah terjadinya korosi untuk lebih memahami materi mengenai korosi ini gitu. Poster nanti dikumpulkan di minggu depan. Isi posternya itu cara mencegah terjadinya korosinya itu selain yang sudah kita pelajari hari ini ya. Jadi Ibu, ya. Jadi selain yang 4 itu ya. Oke, Ibu. Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi hari ini. Ada yang ingin Ibu sampaikan sedikit? Itu jangan mencoba menjadi sempurna, cobalah untuk menjadi lebih baik dari kemarin. Jangan lelah untuk belajar ya. Karena dengan belajar kita akan membuka Lembaran baru. Nikah ya. Terima kasih. Sekian untuk hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.